Di satu mall diambil nih duit orang, dompet, brut, diambil, ditutup semua pintu, cek cek cek, tutup. Anak kecil katanya yang ambil, ditutup semua pintu, bengok, diperiksa, disisir. Enggak deh, enggak ada tuh anak kecil ini maksud. Kesimpulannya apa? Salah, tuyul dia kata. Bukan tuyul, itu malaikat Allah ngambil, ada one. Bukan tuyul, itu malaikat Allah ngambil, ada. Bukan tuyul, itu malaikat Allah ngambil, ada wan nazi'ati gharqa, ada wan nasyitati nashla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Teman-teman, kita masih bahas tentang Jam'an ya. Bukan Yusuf Mansur sebenarnya. Ya, Yusuf Mansur juga sebenarnya. Tapi pokoknya Jam'an ini. Nah, teman-teman, cerita ini menurut saya sangat fatal. Ini masih cerita tentang malaikat ya. Dan kita tahu malaikat adalah seorang makhluk atau sesuatu makhluk atau makhluk gitu ya, yang sangat patuh, selalu beribadah, dan mereka tidak punya nafsu. Jadi intinya mereka adalah makhluk yang sangat patuh. Nah, kali ini penafsiran Jam'an ini berbahaya menurut saya. Oke, kita akan lihat dulu videonya agar teman-teman paham ini sebenarnya apa sih maksud dari si Jam'an ini ya. Kita nggak bisa panggil dia Ustadz ya, saya mohon maaf. Bukan karena apa-apa, tapi emang nggak pantas disebut Ustadz. Maksudnya Ustadz dalam kategori agama ya, karena Ustadz itu adalah guru untuk teman-teman yang belajar agama. Oke, kita lihat videonya dulu ya teman-teman ya. Kayak ibu bapak nggak ada duit dan nggak bisa masak juga, akhirnya ibu Yasin ya. Sebagian ada yang salam, Assalamualaikum, salam, panggil anak kecil, kamu, salam saya buka pintu, ada apa? Udah ngasih aja, bapak kamu kemana? Selamatan Tuhan datang, gitu, katanya kamu. Kita ngaji tuh, nggak ngerti apa be? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Shadaqallahu al-'azim. Anak kecil, anak kita nomor 5 datang. Coba, dari kamu, siapa itu? Tahu nih kasih makanan. Katanya, kenapa nggak datang selamatan? Kita bingung. Kita tinggal di kampung. Masa iya selamatan kita nggak dengar? Tapi makanan ada. Bukan orang. Bukan orang. Sama juga Pak, yang nabrak itu belum tentu orang juga. Belum tentu. Yang ambil itu belum tentu orang juga. Yang nipu itu belum tentu orang. Fenomen itu. Di satu mall diambil duit orang, dompet, diambil, ditutup semua pintu, tutup. Anak kecil katanya yang ambil, ditutup semua pintu, bengok, diperiksa, disisir. Enggak deh, enggak ada tuh anak kecil ini maksud. Kesimpulannya apa? Salah, tuyul dia kata. Bukan tuyul, itu malaikat Allah ngambil, ada wan nazi'ati gharqa, ada wan nasyitati nashla. Oke, teman-teman, begitu ya. Ini bagaimana menafsirkan sesuatu yang penafsiran yang menurut saya sangat fatal ya, karena kita berpikir bahwasanya malaikat yang selama ini kita agung-agungkan sebagai makhluk Allah yang selalu beribadah, makhluk Allah yang kita berpikir selalu positif tentang kebaikan-kebaikan malaikat ya, karena malaikat selalu mendoakan orang-orang yang baik gitu ya. Malaikat kalau misalkan kita sholat di waktu subuh, atau malaikat juga ikut mendoakan kita gitu untuk orang-orang yang soleh. Nah, bagaimana bisa seorang malaikat ini ditafsirkan oleh si Jam'an ini? Oleh Jam'an ini, malaikat ditafsirkan seolah-olah mengambil uang orang. Malaikat seolah-olah memiliki nafsu gitu, mengambil uang orang di mall lagi. Bayangin aja, malaikat mengambil uang orang di mall. Kalian bisa berpikir nggak, ini apa ya, ini ceramah apa? Ceramah ini nggak berdasar sama sekali, nggak apa ya,
nggak pakai ilmu sama sekali, nggak pakai tuntunan Nabi cara bersamanya, ngambil ceramahnya seenak aja gitu, ngambil apa ya, ibaratnya menafsirkan Qurannya seenak jidat dia gitu. Kita tahu kan malaikat Jibril yang diajarkan bahwasanya malaikat Jibril itu penyampai wahyu, malaikat-malaikat yang melindungi seseorang, malaikat-malaikat yang pernah memberikan sanksi kepada manusia atas kejahatannya, misalkan seperti umat Nabi Lut gitu ya. Nah, malaikat sama si Jaman ini ditafsirkan oleh si Jaman ini ngambil uang di mall gitu, ngambil uang seseorang di mall, seolah-olah malaikat ini punya nafsu gitu. Ini bukan penafsiran yang benar. Ini penafsiran saya, menurut saya pribadi ya, pendapat saya sendiri, menurut saya penafsirannya sesat ya. Sesat sekali gitu. Oke, jadi teman-teman, menurut saya pribadi ya, orang yang tidak ahli tafsir kalau menafsirkan Al-Quran seenak jidat dia dengan nafsu dia, ya jadinya begini. Bukan ahli tafsir, karena ahli tafsir itu ada jurusannya sendiri gitu ya. Nah, inilah teman-teman kenapa saya tampilkan ini, karena selama ini para ulama-ulama besar kita atau organisasi-organisasi besar kita terlihat diam. Nah, kalau si Jaman ini terus dikasih panggung, masih dikasih penawaran panggung, kemarin kan belum lama masih di MNC itu di Sindo News, di Sindo ya, di kantor Sindo masih dikasih panggung. Kita tahu lah Sindo dalam hubungan antara MNC Capital dengan Sindo itu kan ada kaitannya karena MNC Group, masih dikasih panggung seperti itu. Ini bukan soal dia memiliki saham di sana, bukan. Menurut saya pokoknya siapapun atau institusi manapun kalau misalkan memberikan panggung kepada ulama yang seperti ini, ya bagaimana belajar agama bisa benar gitu, seenak-enaknya gitu. Makanya saya berikan video ini untuk salah satu cara saya memprotes gitu, agar organisasi-organisasi besar itu memberikan semacam warning bahwasanya jangan lagi panggil Yusuf Mansur, jangan undang Yusuf Mansur, atau jangan Yusuf Mansur lagi ya, jangan undang si Jaman gitu. Dan MUI mempertegas bahwasanya ceramah-ceramah Yusuf Mansur lagi, ceramah si Jaman ini selama ini itu tidak baik ya, bisa dikategorikan tanda kutip sesat gitu ya, bisa dikategorikan seperti itu, agar masyarakat nggak ngundang lagi dia. Belum lagi kalau ceramah ngurus-ngurus sedekah, yang sedekahnya saya nggak tahu dikemanakan ya, tanda kutip saya nggak tahu dikemanakan gitu ya. Intinya itu kan yang selalu menimbulkan kontroversi. Nah begitu teman-teman ya, sudahlah ceramahnya nggak jelas, ditambah lagi nyuruh orang sedekah dengan ilmu matematika dia, yang jelas itu pasti salah gitu. Karena Allah itu nggak kayak gitu cara memperlakukan orang gitu, ngasih uang 1.000 dikasih uang 10.000 gitu, nggak seperti itu. Karena kebaikan Allah itu jauh lebih daripada itu. Kita tiap hari kasih napas oleh Allah, kita tiap hari masih dikasih makan. Apa sih nilai 10.000 gitu dengan sedekah 1.000 itu nggak ada nilainya sama sekali. Dia pikir hidup akan selamanya gitu, nggak kayak gitu hidup itu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.